marilah kita ya mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan demokrasi, ya, membuat bangsa ini menjadi kuat dan bermoral serta bermartabat. Mantap. Jadi saya izin menyampaikan ya, mungkin banyak yang belum kenal juga sama saya. Ya karena saya juga tidak pernah mau hadir sebenarnya di acara-acara talk show dan lain-lain. Ya. Jadi yang Kenal. Adiaksa Daud ini sahabat saya. Jadi yang perlu dengan saya datang aja di kantor saya di sebelah sini, ya. Bidakara 1 kan. Jadi tempat untuk makan siang. Beliau setiap saat makan siang. Pak Rocky Gerung mampir kantor saya segala macam ya. Silakan. Tapi karena saat ini beliau ulang tahun, ya saya diundang khusus, ya turun aja dari kantor saya ke sini. Ya. Selamat ulang tahun, Babe. Terima kasih. Baik, saya tadi melihat ini ya keberpihakan ya media massa dan peranannya dalam menciptakan peluang disintegrasi bangsa. Kebetulan saya juga mantan militer, ya. Saya dari Kopassus, ya. Saya dulu di anti teror, ya. Saya melihat ini cocok sekali judul ini. Siap. Kita dulu pernah melihat atau mendengar atau belajar di sekolah, 1 ballpoint itu lebih daripada 1000 pucuk senjata. Pernah ingat kita? 1 pena lebih berbahaya daripada 1000 pucuk senjata. Dulu, kita belum ada media sosial, Pak. Itu sudah sangat berbahaya. Jadi kalau orang baca koran, yang nulis salah, krusial, Pak. Ya. Apalagi sekarang, medsos. Uni Soviet, berapa puluh kali lipat, ratusan kali lipat daripada Indonesia potensinya. Tidak ada 1 letusan senjata pun hancur berantakan, Pak. Ini fakta. Ya. Jadi keberpihakan media ini sangat-sangat berbahaya. Karena satu siaran yang menyaksikan puluhan juta orang, Pak. Ya, sekarang begitu. Yang satu pro, satu kontra. Yang punya siaran dapat duit, yang di bawah ngosok golok, Pak. Iya. Besok kita berantem. Yes. Ini fakta. Dan saya melihat kemarin, mohon maaf, para ketua partai mungkin ada yang punya media. Tetapi saya sebagai orang awam melihat ini nggak imbang. Kalau yang pro muncul terus setiap saat. Yang dimusuhin nggak pernah dimunculin, Pak. Bahkan ada satu ormas yang sudah dibubarkan. Saya melihat banyak baiknya kok. Saya di Aceh korban tsunami, dia turun duluan. Orang lain takut ngangkat mayat, dia ngangkat tanpa ada rasa. Ini, Pak, saya prajurit, Pak. Setiap saat perang. Dia nggak ada, Pak, angkut. Ini saudara kita. Bayangin. Tapi nggak pernah muncul, Pak, di berita, Pak. Yang muncul waktu nge-pro indie, diskotik segala macam. Ini berbahaya, Pak. Memutarbalikkan fakta. Tadi bilang fakta. Benar nggak? Media menyajikan fakta. Ini kan namanya berpihak, Pak. Ini mohon maaf ya, saya nggak pernah tampil di acara begini, tapi saya menyorotin. Saya mengamatin pengamat, Pak. Setiap bicara saya amatin. Ya, gitu. Jadi ini salah satu contoh. Nah, tadi sudah disinggung oleh Pak Sedidu. Ini ekses yang lebih besar lagi daripada media mainstream. Media mainstream ini semakin lama, mohon maaf, ratingnya semakin turun dan semakin pusing karena operasional cost-nya gede. Iya. Yang sekarang berkembang adalah media sosial. Media sosial dimanfaatkan celah-celahnya untuk cari duit. Yang namanya buzzer. Kalau sekarang mau cepat kaya, pelihara buzzer yang banyak, Pak. Karena semakin lama mendekati 2024 semakin mahal. Iya. Saya jamin itu. Tetapi ini pekerjaan paling brengsek seluruh dunia dan saya mengutuk secara pribadi, Pak. Ini melebihi daripada tentara yang paling kejam. Benar, Pak. Ini kewajiban kita untuk sama-sama semua institusi, Pak, memberantas ini, Pak. Ini orang nggak beradab, nggak berperi kemanusiaan. Dia dapat duit, lu mau berantem, lu mau mati, emangnya gue pikirin. Bangsa mau remuk, emangnya gue pikirin. Ini yang menyebabkan, Pak, disintegrasi bangsa, Pak. Jadi kalau media mainstream berpihak, ya ada badan pers, ya institusi ya
Ya mohon maaf aja, jangan banci Pak. Tumpul. Ya jangan-jangan ada kepentingan juga. Ya. Nah inilah rusaklah bangsa kita. Kalau dimulai dari penguasa institusinya sendiri, itu berpihak. Ya kan? Ah lu biarin. Lu badan pers kenapa kok diam? Ini nggak adil. Harusnya turun. Mereka punya kok Pak. Skala penilaian rating. Bener nggak Pak? Ada pengawasan Pak. Badan sensor juga ada. Coba kalau badan sensor tidur Pak. Rusak moral bangsa kita Pak. Yes. Sama badan pers juga begitu Pak. Kalau bobo rusak bangsa kita. Ini yang terjadi. Nah jadi keberpihakan media ini sangat-sangat riskan. Ya, bila ini terjadi untuk demokrasi bangsa ini. Yes. Media justru memberikan contoh. Yang punya, gue punya partai, tapi kamu harus equal. Ideal. Kalau aku kalah, siap, menghormati dan menang. Yang menang, welcome, yang kalah. Clinton sama Swart tadi, Yes, gitu. Jadi Secretary State. Iya, betul. Itu Obama, Hillary. Hillary. Kasih menteri. Itu Hideyoshi Tokugawa, damai. Jadi damai. Itu siapa? Chu Enlai. Iya. Deng Xiaoping. Deng Xiaoping, Mao Zedong. Ya, Mao Zedong. Kompak. Soekarno. Hatta. Kompak. Kompak. Jokowi, Prabowo, kompak. Kompak. Nah, contoh yang baik, benar nggak? Nah, jadi hal yang begini Pak, kami mohon kembali lagi, menurut saya secara pribadi, pendapat saya, keberpihakan media massa, ya itu tidak boleh terjadi dalam demokrasi ini. Dan ini kewajiban kita untuk semuanya berlaku equal. Ya, para elit memberikan contoh, jangan mantang-mantang punya media, wah, gue bisa ngeracunin orang banyak. Nah, ini juga sama brengseknya, ya, melebihi yang basar tadi itu. Jadi yang punya media juga harus ya. Yang kontennya banyak, saya ini tadi seharian sama Pak Refli Harun, itu ngobrol lama, Bang, Abang banyak sekali followernya, 2,4. Sama Bang Pak Deddy Corbuzier juga begitu. Abang hati-hati. Amanah Abang semakin berat di pundak. Iya. Karena apa? Mulut Abang slip in the tongue. Sedikit. Bangsa yang berantem. Gitu. Buktinya, pemilu kemarin, mohon maaf, grassroots, begitu MK kalah, bleng, satu pihak, 21 orang meninggal dunia Pak. Saya lihat di grup, modar lu, mati lu, segala macam, semuanya. Akhirnya yang satu itu panas, semuanya panas. Nah, terjadilah huru-hara. Seperti itu. Ini pun juga media. Media apa? Media sosial. Nah, oleh karena itu marilah kita sama-sama ya untuk keberpihakan media massa ini ya harus kita perangi, jangan sampai berpihak. Yang kedua kepada seluruhnya ya para kontestan. Jangan menggunakan hal seperti itu. Ya, siapapun capresnya, marilah kita ya mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan demokrasi, ya, membuat bangsa ini menjadi kuat dan bermoral serta bermartabat. Mantap. Nggak ada gunanya bangsa kita maju sejahtera, tetapi kita selalu ya iri dengki, selalu bermusuhan, yang menganggap teman musuh, ya biasa. Seperti yang disampaikan Pak Zulkifli, kalah ya hormat, selesai, tepuk, itu peluk, ya hormat lagi, bersaing lagi ya, sehat lah. Sehingga ke depan bangsa kita menjadi bangsa yang benar-benar kuat, ya mengakar bukan dari segi pembangunan, tapi dari hati nurani bangsa ini, karena nasionalismenya kita diasah menjadi satu oleh media. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Aris.